Demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nilai utamanya meliputi kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas. Sepanjang sejarah, konsep demokrasi berkembang dari demokrasi langsung di Yunani, demokrasi perwakilan di Eropa, sampai menjadi patokan sistem politik modern di seluruh dunia. Saat ini, demokrasi diyakini mampu memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi, menjamin hak asasi manusia, dan menyelesaikan konflik dengan adil. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, perjalanan demokrasi cukup panjang dan berliku. Sejak kemerdekaan 1945, bangsa kita berusaha menerapkan prinsip demokrasi meski banyak menghadapi tantangan. Pada masa Orde Lama dijalankan sistem parlementer dan demokrasi terpimpin, lalu berlanjut ke masa Orde Baru yang cenderung otoriter dan sentralistik, menyebabkan banyak pembatasan politik. Reformasi 1998 menjadi titik balik demokrasi Indonesia. Dimulai pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan penegakan hak asasi manusia. Sampai sekarang, demokrasi jadi pondasi negara hukum di Indonesia, meski masih banyak tantangan yang dihadapi. Adapun pilar demokrasi menurut para ahli, menurut Miriam Budiaharjo, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal prosedur politik yang menjamin hak warga negara. Pilar-pilarnya antara lain: pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, hak-hak dasar warga negara, pemilu yang bebas dan adil, supremasi hukum, semua orang sama di depan hukum, peradilan yang independen, kebebasan pers dan media, dan adanya oposisi serta checks and balance. Sementara menurut Robert Dahl, demokrasi ideal adalah poliarki, yakni adanya kompetisi politik dan partisipasi luas. Samuel Huntington membahas gelombang demokratisasi di banyak negara sejak 1974. Ada juga pembagian jenis demokrasi: liberal, sosial, prosedural, dan substantif. Praktik dan kesenjangan demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat meningkat. Misalnya, pada pemilu 2019, partisipasi pemilih mencapai 81%. Bahkan pada pemilu 2024 naik menjadi 82%. Meski begitu, praktik demokrasi belum sepenuhnya ideal. Masih terjadi korupsi, politik uang, dan dominasi elit. Penegakan hukum belum sepenuhnya merata. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga masih berlangsung. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik masih belum maksimal. Tantangan demokrasi Indonesia. Ada beberapa tantangan berat seperti korupsi dan oligarki, kekayaan serta kekuasaan terkonsentrasi di elit politik, polarisasi dan politik identitas. Perbedaan pendapat sering berubah jadi konflik. Lemahnya penegakan hukum, intervensi dan sumber daya minim. Pembatasan kebebasan sipil. Masih ada undang-undang yang membatasi ekspresi. Peran media, media massa, dan sosial berperan membangun opini, tapi kadang ada polarisasi dan disinformasi. Studi kasus Reformasi 1998 dan Pemilu Serentak. Reformasi 1998 jadi tonggak penting transisi demokrasi. Krisis dan praktik KKN
memicu aksi mahasiswa hingga akhirnya Presiden Soeharto mundur. Setelahnya, pemilu semakin terbuka dan kebebasan berpendapat meningkat. Pemilu serentak yang dimulai pada 2019 dan berlanjut ke 2024 menjadi inovasi penting, meski pelaksanaan pilkada masih membutuhkan perbaikan. Kesimpulannya, ada jurang antara demokrasi ideal dan praktik di Indonesia, khususnya akuntabilitas dan partisipasi. Tantangan seperti korupsi, polarisasi, dan pembatasan kebebasan masih nyata. Tapi, demokrasi kita tetap punya kelebihan. Partisipasi sipil yang aktif, pemilu yang rutin, dan pluralisme masyarakat penting untuk terus menjaga serta memperkuat demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita reformasi.